Guru, Jo, Ustaz. ti abadinggo ini pelama ada baku janji mau kamari? Ini coba WA kamari OTW bali mah. Tewitan mah toto. Oh, so di jalan ya. Assalamualaikum. Nih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umur panjang dia, Oh Bang. iya. Dari mana aja lu ada cer-cer lu dia lu. Oma OTW lah. Tidak, ini guru Ustadz. Saya Ya. ini kan dapat di Ustadz. Tahu kan baku badeng. Apa ini? Iya kan? Tas ada isi lah. Mak. Ada Ya, isi iya, lah. iya. Saya itu kan kan ingin tinggal memberikan sesuatu adito. Ya. Ode, Surprise. Supri. Wah, sebaulo, Surprise, baulo. surprise. Ila wito. Surprise. Surprise. Ini ahli bahasa Inggris tahu tiba. Guru. Ini yang biasa kan supaya waktu itu kan supaya dekat dengan pimpinan latihan kan. Cuma sampai taman bilang begini Ustad, wih, mali delo oleh beti, pola betang oleh Ustad, Leo, tapi bomong, ya belum ngepi dari latihan Ustad, oleh guru, oleh mali lihat pencilat yuk beti, mak japel lihat itu pencilat. Tapi lo Pak lo cari muka, anu itu gak dong lo, DP mali saja. Saya mau tempat Ustad dulu. Kan malah janji guru olok kan. Jadi mah menapok de warung kopi di Ipang anu dito de kopi walet. Kopi burung. Ini jadi makanya waktu ada latihan saya mau tanya dulu Ustaz. Bagaimana tuh isinya apa ini? Rahasia. Untuk diberi kepada sesuatu. kepada pimpinan Liaba. Iya kan. Kan ya toh. Kan makanya saya mau tanya Pak Ustaz. Nah, pertanyaannya apa? Menurut Ustaz, apakah ini kalimat dia bilang pas kan dia kalau ongi ablo ngelatih ya? Dia bilang saya pemali dalam pencilat itu apa? Dia cari muka. Dia firman dia mau tanya Pak Ustaz. Iya. Jadi pertanyaannya apakah boleh menjilat begitu? Atau apakah penjilat itu sesuatu yang baik atau tidak baik? Yang saya lakukan ini apakah macam dia bilang itu Ustaz? Ya, kalau tidak salah di Kamus Besar Bahasa Indonesia apa? Ya, saya memulai dulu dengan memuji Allah dan bersalawat kepada Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala amma ba'd. Jadi kembali ke penjilat. Kalau saya tidak salah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penjilat itu adalah orang yang melakukan sesuatu dengan niat untuk mencari muka atau untuk mendapatkan perhatian. Biasanya dari pimpinan kantor, pimpinan perusahaan, atau pejabat politik tertentu yang memiliki sumber daya tertentu, yang dengan sumber daya itu atau sumber daya itulah yang ditarget oleh orang yang suka mendapatkan perhatian atau cari muka tadi kepada pimpinan agar dia mendapatkan bagian dari sumber daya yang dimiliki begitu oleh pimpinan kantor atau oleh pejabat politik atau pimpinan perusahaan itu. Nah, memang terdengar kasar, penjilati berarti kasar. Nah, bahasa yang sedikit halusnya itu cari muka. Iya, bau itu talatnya Ustaz, dia mengarati putih lewat ya. Apakah perbuatan itu baik atau justru tidak baik dan mendapatkan dosa? Tentu ini tidak baik. Jadi kalau niat liaba untuk memberi sesuatu atau berbuat sesuatu untuk pimpinan agar perhatian pimpinan dari liaba itu berlebih, lalu pada akhirnya mendapatkan implikasi positif dari situ, apakah berupa jabatan di kantor atau mendapatkan pekerjaan-pekerjaan tertentu, lebih dari teman-teman liaba yang lain, di guru misalnya, lebih dibandingkan oleh guru, maka tentu itu tidak baik dan berpotensi mendapatkan dosa. Kalau kita melihat salah satu doa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para pemimpin, maka di antara bunyi doanya begini, Nabi memulai dengan berkata, Allahumma aslih
Ya Allah, perbaikilah wulata amurina. Kualitas kepemimpinan para pemimpin-pemimpin kami. Ya kan? Ini doa yang diajarkan Nabi kepada para sahabat. Lalu wafiqhum, dan berikan mereka taufik lima fihi salahuhum wa salahul islami wal muslimin, agar mereka bisa melaksanakan perkara-perkara terbaik bagi mereka, bagi Islam dan bagi kaum muslimin. Allahumma a'inhum alal qiyam. Ya Allah, bantulah mereka agar bisa melaksanakan tugas. Bimahamihim kama amartahum, sebagaimana yang kau perintahkan. Tugas pokok dan fungsi mereka sebagaimana yang kau perintahkan kepada mereka. Lalu ada redaksi selanjutnya yang berbunyi, Allahumma ab'id anhum bitonati su'i wal mufsidin. Ya Allah, jauhkan para pemimpin kami ini dari teman-teman dekat. Sebentar. Teman-teman dekat yang tidak baik, teman-teman dekat yang jahat, orang-orang di sekitar yang cenderung hanya mau memuji saja, begitu. Lalu wal mufsidin, dan pada akhirnya berbuat kerusakan, berbuat kerusakan dan merusak kualitas kepemimpinan itu. Jadi kita bermohon kepada Allah, ya Allah, jauhkan pemimpin-pemimpin kami ini dari orang-orang buruk di sekitarnya. Ya, kalau bahasa kita ini orang-orang yang feodalis, orang-orang yang feodalistik, yang senangnya hanya ABS, asal bapak senang menyampaikan laporan-laporan manis, ya, yang cenderung menyenangkan hati pemimpin, ya, wal mufsidin, dan pada akhirnya merusak kualitas kepemimpinan pemimpin itu, rusak karena orang-orang ini. Di hadis yang satu Nabi SAW mengatakan begini, tidak lahir pemimpin kecuali turut lahir bersamanya. Ini gaya saya saja menyampaikan, ya. Redaksi sebenarnya bukan seperti, tapi substansinya begitu. Bahwa tidak lahir seorang pemimpin kecuali turut lahir bersamanya para pembisik. Oke? Pembisik ini maksudnya? Para pembisik. Orang-orang yang di sekitar yang cenderung membisikkan hal-hal dua. Ya, ada pembisik yang bagus, ada pembisik yang buruk. Ya, apa namanya? Tidak lahir pemimpin kecuali turut lahir bersamanya para pembisik. Yang kualitas kepemimpinan pemimpin itu tergantung kepada pembisik itu. Kalau pembisiknya membisikkan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, menasehati, maka pemimpin jadi baik. Tapi kalau para pembisik itu membisikkan hal-hal yang buruk, kejahatan, dan cenderung merusak, seperti yang di doa tadi, maka pemimpin pun jadi rusak. Bayangkan apa kalau pemimpin rusak, semua rakyat ikut jadi rusak. Kaitologi Leo itu, Kaitologi Leo. Kaitologi Leo. Kan kaitologi kan, ya. kan. Sehingga di bait doa selanjutnya kita menambahkan kalimat wa qarrib ilaihim, dekatkan kepada para pemimpin kami ahlal khair, orang-orang baik, wan nasihin, yang cenderung memberi nasihat yang positif, yang bagus-bagus. Tidak sekedar memuji, tidak sekedar hendak berbuat sesuatu untuk mencari muka, apa yang Abah sebut tadi sebagai penjilat. Pada jangka pendek mungkin tidak begitu terasa efek dari hadirnya para penjilat ini. Tapi pada jangka panjang ini sangat berbahaya. Imam Fudail bin Iyad misalnya, seorang tabi'in, dia pernah ditanya oleh muridnya, atau dia berkata kepada muridnya, seandainya lau anni da'watan mustajabatan, seandainya aku ini memiliki satu jenis doa yang doa itu pasti mustajab, ketika ku bacakan Allah tidak tolak. Seandainya saya punya satu doa yang doa itu tidak ditolak oleh Allah, ma sayyartuha illa fil imam, saya tidak akan mempersembahkan doa itu kecuali untuk pemimpin. Ditanya oleh murid apa namanya, yang tadi ini, Fudail bin Iyad, kenapa kau tidak persembahkan doamu untuk dirimu, keluargamu? Kalau saya mempersembahkan doa itu untukku dan keluargaku, maka yang akan jadi baik hanyalah diriku dan keluargaku. Tapi kalau pemimpin jadi baik dengan doaku itu, maka dipastikan seluruh rakyat jadi baik. Pemimpin itu seperti gula. Atau kekuasaan, atau penguasa itu. Molingo maksudnya, molingo. Gula itu cenderung menghadirkan semut. Di mana ada gula selalu ada semut. Artinya itu yang dimaksud dengan tidak lahir pemimpin kecuali di sekitarnya lahir para pembisik.
kekuasaan itu cenderung didatangi oleh gula, karena kekuasaan cenderung seperti gula, gula, didatangi oleh semut. Karena kekuasaan itu manis. Menghindari orang-orang di sekitar pun tidak mungkin. Sebab orang-orang hebat dalam sejarah kepemimpinan selalu didampingi oleh orang-orang hebat juga. Nabi Musa didampingi oleh Harun, ya kan? Jo. Dan seterusnya sampai pada Nabi Muhammad SAW ada 4 sahabat utama di ring pertama, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dan di lingkaran selanjutnya ada sahabat-sahabat yang lain. Pemimpin di mana saja selalu ada orang-orang di sekitarnya. Yang jadi soal sekarang, apakah orang di sekitarnya itu orang baik atau orang jahat? Tunggu Pak Ustadz. Nah, gitu. Di Pak Ustadz ini curiga walati Ali Guru Salim ini maksudnya? Tidak. Jadi kalau penjelasan penjilat itu berangkat dari cari muka. Ya. Dan penjilat itu sebetulnya posisinya strategis. Sangat strategis. Strategis. Oh, tipe 5 strategis boleh Ustadz ini. Strategis itu dalam maksud mau kasih hancur negara tuh Ustadz. Itu apa? Berperan sebagai penjilat. Oh. Kalau niatnya mau kasih hancur. Iya, karena penjilat itu kan memang identik dengan pembisik. Oh. Sering merongrong, memberikan berita bohong, sering suka yang rumor-rumor. Oh, pas sama Tomai kali. Iya. Benar. Jadi kalau penjilat, tanda-tanda penjilat itu cari muka. Cari muka itu suka muji-muji. Kan muka maulud, wow. Masih mau cari muka lagi. Muka Kan itu ada. Kalau muka itu kan kalau tidak salah Ustaz face ya. Iya, Bahasa face. Inggrisnya face. Muka. Karena orang itu sering menilai itu dari mukanya. Kenapa orang bilang cari muka? Kira-kira begitu Ustaz. Mudah-mudahan saya tidak salah. Kalau tidak salah berarti betul apa? Iya. Nah, yang ngerti ya guru Ustaz mau jelas yang ngerti itu. Selalu kalau yang buruk-buruk kok dilatih tidak boleh sekali-sekali Ustaz bahas kesan penting Guru Salim. Iya. Karena tadi itu cari muka tadi dari pimpinan. Kan biasa kan bau itu gagak orang. Ada satu hal penting Abah berkenaan dengan itu. Pimpinan kita itu sebaik apapun dia, tetap saja dia manusia biasa. Tetap saja ada kelebihan, ya kan? Dan mungkin karena kelebihan itu kemudian amanah memimpin itu disodorkan kepadanya kan? Delegasi begitu. Iya, karena dialah yang dianggap terbaik begitu, maka. Tapi sebaik apapun bahkan diklasifikasi sebagai orang terbaik pemimpin kita itu atau pemimpin liaba di kantor, tetap saja dia manusia biasa yang di saat yang sama punya potensi bersalah. Nah, di sini bahayanya kalau para penjilat ini tadi sudah disampaikan cenderung memuji dan enggan untuk menasehati. Makanya di doa tadi orang baik dan menasehati. Dekatkan kepada para pemimpin kami orang-orang baik yang tidak hanya sekedar memuji tapi juga menasehati. Karena Pak Ustadz memberi masukan misalnya tidak bos putih itu masalah kebijakan. Ingatkan Abah. Kan watnya kan tidak enak mau nasihat putih orang yang misalnya dia lo tak ulang olatnya kan tidak enak Pak Ustadz. Iya, ya memang tidak gampang juga menasehati. Jangan sampai mau pindah Ustaz. Jangan sampai mau pindah. Ya, maksudnya mau dari rumah yang satu ke rumah yang satu kan. Ya. Kan bagi kita dari rumah satu ke rumah yang satu. Tidak, memang agak berat juga. Emang tidak boleh Ustadz misalnya mau kasih sanang audito Ustadz. Kan ini kan pemberian, pemukasih sanang kan. Artinya begini, Mbak Puji kan apa salahnya? Kita itu senang melihat orang senang. Iya kan? Kan membuat orang senang itu kan bagian dari sesuatu yang Iya Ustaz. Ya kalau niat yang menjadi titik berangkat Abah memberi itu baik, tidak dalam rangka tadi yang saya jelaskan, kepentingan tertentu, kepentingan diberi perhatian lebih, diberi sesuatu yang lebih, jabatan, uang dan seterusnya, tidak ada masalah. Tahadu tahabbu kata Nabi SAW. Saling memberilah kalian agar kalian saling cinta. Jadi untuk bisa menguatkan rasa cinta di antara kita atau untuk menimbulkan rasa cinta dan sekaligus menguatkan rasa cinta itu di antara sesama, maka di antara caranya adalah dengan memberi, Tapi memberi itu tidak boleh menghalangi seseorang untuk saling ingat mengingatkan. Kita kalau tidak saling ingat mengingatkan begitu, maka Al-Quran mengatakan kita rugi. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Orang-orang yang rugi itu diantaranya orang-orang yang tidak mau menasehati. Nasihat itu tidak disebutkan dalam ayat ini hanya dari pemimpin kepada bawahan, kakak kepada adik, orang tua kepada anak. Tidak.
Bahkan sebaliknya, anak bisa mengingatkan orang tua, bawahan bisa mengingatkan pimpinan. Cuma tentu caranya berbeda. Oh. Caranya tidak boleh menasihati secara terbuka, terang-terangan, apalagi kemudian menggunakan kata-kata yang terkesan menyerang kewibawaan. Itu yang tidak boleh. Oh, tapi boleh Ustadz, maksudnya. Iya, memberi itu boleh. Tapi dengan niat, kan innamal a'malu binniat. Niat. Oh iya, iya. Orang berbuat itu sesuai dengan niat. Niat li apa? Kalau niat li apa dalam rangka mencari perhatian lebih, atau bahasa kita tadi itu mencari muka, maka di situ potensi dosanya. Di situ dosa. Karena pada jangka panjang ini sangat berbahaya, sangat berbahaya. Yang Ustadz bilang nanti, jangka panjang sangat berbahaya. Bahayanya mana Ustadz? Fir'aun laknatullah alaih. Fir'aun itu, kenapa dia menjadi lalim, menjadi durjana, menjadi raja yang semena-mena, dan pada akhirnya memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan. Itu diantaranya karena orang-orang di sekitarnya takut menasehati. Oh. Takut mengingatkan bahwa dia sudah salah jalan. Iya, terus ya. Kendati tatala salah benar ya. Ya, tidak boleh. Itu ya kalau dalam bahasa modern disebut feodalisme. Ulo sepeda maksudnya buat pakai sepeda. Pedal itu. Hah? Itu pedal. Oh, pedal itu ya. Feodalis itu atau feodal adalah sebuah perilaku individu atau kolektif, perilaku bersama orang-orang yang ada sekitar pemimpin yang cenderung memuji, mengkultus individu, mendewa-dewakan, dan enggan mengingatkan kesalahan-kesalahan. Oh, itu feodal. Nah, berarti ulah sepeda apa itu? Nah, lalu ya, orang itu di mana-mana kan senang dipuji. Bukan cuma pemimpin, siapapun kita ini manusia cenderung senang untuk dipuji. Oh, iya. Nah, bayangkan kalau Abah lagi diberi amanah kekuasaan, lalu kecenderungan itu kan tidak hilang karena Abah tetap manusia biasa juga yang sebagaimana orang pada umumnya senang dipuji. Nah, kalau pujian ini berlebihan dari waktu ke waktu, bahkan kualitasnya bertambah seiring bertambah tingginya kekuasaan, maka Abah bisa lupa. Apa yang Abah lakukan dianggap benar semuanya. Betul yang itu Ustadz Pak Guru. Berarti Ustadz kalau memuji itu tidak selamanya cari muka. Tergantung pada niat. Misalnya saya puji Ustadz, Ustadz ceramahnya bagus. Awan itu kan menyenangkan. Hadis ceramahnya sangat pasti, penajaman dan pendalaman materinya luar biasa, sangat dinikmati oleh masyarakat dan masyarakat mengerti. Kalau muji-muji dalam konteks pada batasan itu Ustadz, kira-kira masuk kategori cari muka atau yang disebut dengan saya coba menjilat sama Ustadz? Kalau niatnya Guru Salim itu dalam rangka lebih memotivasi, saya kira tidak ada soal. Cuma juga orang kita masuk penjilat itu tidak yang begitu. Tidak. Kita sering mengatakan cari begini. Muka. Ada orang yang karena kelebihan dipuji, akhirnya istilah kita makam puji. Oh iya. Karena tak makan lupa. Papa sama oli Guru. Makanya kalau karena tak makan lupa. Pakai soto lagi kan? Pakai soto. Makanya Nabi menasihati kalau ada seseorang yang sedang memuji di hadapanmu, pujiannya disampaikan langsung di hadapanmu. Dia memuji secara langsung, maka ambillah debu dan diusapkan ke wajahnya. Suruh tayamum. Bukan tayamum. Jadi tapi jangan juga pasir, debu saja. Maksudnya obat debu Pak Ustadz. Tapi dalam debu itu obat itu Ustadz. Kita memahami pujian itu hanya kepada Allah. Dikata-kata innal hamdalillah atau alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Tunggu petur siapa Ustadz? Debu pongola uti maksudnya. Dipancarkan ke mukanya, tapi jangan pasir. Kalau pasir nanti matanya bermasalah kan. Iya, debu saja, debu. Ini kan ada debu juga dipancarkan. Alasannya kenapa? Karena memuji apalagi berlebihan itu cenderung membuat orang lupa. Oh, jadi bahwa dia punya keterbatasan, dia berpotensi salah. Disinilah bahayanya yang namanya penjilat itu orang yang suka cari muka. Jadi yang oleh Fir'aun itu? Ya, Fir'aun itu cenderung menjadi lalim, jadi zalim, jadi aniaya, jadi sewenang-wenang.
Itu karena di sekitarnya tidak ada orang-orang yang berani mengingatkan atas kesalahan-kesalahan. Sehingga Firaun itu merasa besar. Ya, puncaknya dia mengatakan, faqala ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Nah, sekarang Ustadz, dosa orang yang cari, misalnya kegiatan-kegiatan dilakukan itu penjilat apa semua, dalam Islam bagaimana itu Ustadz? Iya, tadi sudah dijelaskan bahwa orang yang begini itu dosanya cenderung besar. Apalagi kalau dia tidak sadar, dia cenderung menambah kualitas cari mukanya tadi itu, maka dosanya akan lebih banyak. Nah, kan otomatis kan pasti ada pemberian lebih kan. Nah, berkah tidak itu Ustadz? Dari hasil-hasil atau cara-cara audit itu? Tentu tidak berkah ya. Mungkin rezeki materi boleh atau sesuatu jabatan. Apakah ada berkah pada jabatan atau materi yang didapat dari hasil cari-cari apa? Cari-cari muka. Rezeki itu baik ya, bahkan wajib kita cari, tapi harus dengan cara-cara yang baik. Ya, innallaha thayyibun la yuqbalu illa thayyiba. Allah itu maha baik dan Allah hanya menerima dari yang baik-baik. Jadi kalau sesuatu itu kita dapatkan dengan cara yang tidak dibenarkan agama, maka tidak berkah. Apalagi kalau kita mau sumbangkan, kita mau sedekahkan di jalan Allah, maka Allah tidak terima. Sesuatu yang baik harus didapatkan dengan cara yang baik. Berarti ini yang saya bikin selama ini kan Ustadz, jaga ke Ustadz. Tidak usah khawatir Tiaba, kalau niat liaba itu tidak ada selain memberi. Memberi, tidak ada niat setelah itu. Nah, asal kecenderungan ingin memberi liaba itu tidak disertai dengan keinginan untuk menjadi feodal. Bahwa pemimpin saya ini tidak salah, ini orang terbaik dan seterusnya. Kalau niatnya sebatas sekadar untuk memberi dan menciptakan rasa cinta di antara ikhlas begitu, tidak ada masalah. Bahkan hati Abah berpahala. Tapi masalahnya kalau sudah niat lebih dari itu bahaya. Kayak Ustadz bilang, kalau bilang ke Ustadz Indri kan, artinya semua itu berangkat dari niat. Innamal a'malu binniyat. Kira-kira begitu. Karena rencana kalau Ustadz, hingga saya itu ada rencana, ada kepentingan pribadi latih Ustadz, saya mau hitalak dari guru. Tapi dengan niat itu adalah seperti biasa putra hati Ustadz. Tidak boleh itu Ustadz. Iya, kalau cuma memberi terhadap sesama, sekufu, sederajat, setingkat seperti kita ini, tidak ada yang mendominasi kepada yang lain, tidak ada subordinat dari subordinat. Kita ini sama saja, maka sudah barang tentu bisa dipastikan tidak ada niat untuk menjilat begitu. Karena tapi masalahnya dari bawahan ke pimpinan, dari seseorang yang bertujuan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih dari pemimpin, misalnya pemimpin negara, pemimpin daerah. Karena tidak ada keahlian di situ dia Ustadz. Walaupun dia punya keahlian di situ, walaupun dia punya keahlian di situ, pemberian itu kalau sekali lagi ya tidak disertai dengan kesadaran bahwa dia punya kewajiban untuk mengingatkan, begitu, dia hanya punya satu sisi saja, hanya ingin mengambil manfaat, maka bisa dikategori dia orang yang suka cari muka atau bisa disebut sebagai penjilat, begitu. Jadi Abah cari muka itu kepada siapa saja, tanpa memandang jabatan seseorang yang kita beri. Baru ikhlas. Kalau penjilat itu antara bawahan dengan atasan. Kalau tidak salah saya tangkap di Ustadz bilang tadi. Jadi yang tingkatan paling tinggi antara cari muka itu dengan penjilat, sebutnya penjilat itu lebih jahat. Atau misalnya karyawan dengan direktur. Intinya kalau Ustadz, kata penjilat itu muncul di saat mana? Apakah sebenarnya wati-hati Ustadz pimpinan latihan lapatawati bawahan? Saya memuji-muji cari muka berlebihan. Satu, iya masuk. Tapi ada juga yang tidak punya hubungan jabatan, tidak punya hubungan hierarki. Bisa dikatakan penjilat. Biasanya seorang biasa tidak masuk dalam struktur di kantor atau di perusahaan. Iya, tapi kebetulan saya ini pengusaha misalnya, mendatangi pemimpin daerah atau pemimpin negara, pemimpin departemen atau kementerian, itu menterinya. Saya pengusaha, saya bukan anak buahnya Pak Menteri, saya bukan anak buahnya Pak Gubernur misalnya. Eksternal maksudnya ini. Di luar.
Tapi karena pemimpin ini dia bisa memberi saya sesuatu, ya berupa proyek, pekerjaan-pekerjaan tertentu yang menghasilkan uang. Cukup mau kasih sanang maksudnya. Maka saya bisa mendatangi dan bahkan boleh berusaha untuk berada menjadi orang di sekitarnya, menjadi orang di sekitarnya, dan cenderung memuji dan tidak mau mengingatkan, terus mendapatkan penghasilan pundi-pundi dari pendekatan. Upaya pendekatan yang saya lakukan itu kepada pemimpin tersebut, maka saya boleh dikatakan penjilat. Meski memang tidak punya hubungan struktur, tapi ada kepentingan usaha saya harus berkembang, saya mendatangi dan dia bisa memberi garansi, saya dapat pekerjaan dari situ. Ini di sinilah bahayanya. Beliau percaya saya sehingga saya memuji-muji beliau dengan pujian-pujian itu, maka beliau akan memberi apa yang saya inginkan. Kira-kira begitu. Ustaz, misalnya tiap ada usaha ayam, misalnya kandang, bagaimana kita dapat modal yang besar ini? Maka Tiaba mencoba masuk dalam link kekuasaan. Tiaba tunjukkan prestasi, kerjanya bagus. Karena Tiaba sudah dikenal dan sudah dekat, Tiaba coba muji-muji. Meskipun tidak memenuhi syarat. Atau ada yang coba menasehati pejabat itu, begitu. Dengan nasihat, misalnya secara terbuka, dia sampaikan lewat Facebook, dia sampaikan lewat media online. Lalu, karena saya ingin cari muka kepada pejabat yang bersangkutan, maka nasihat itu saya jawab dengan cara misalnya, dengan cara apa saja, termasuk menyerang pribadi orang yang menasehati, begitu. Supaya saya mendapatkan perhatian dari, ini orangnya bagus, dia membela saya, dia melindungi saya, dan seterusnya. Ya, jadi macam-macam cara orang berbuat sesuatu untuk mendapatkan perhatian lebih, begitu. Termasuk mengagitasi atau menyerang orang yang sedang sebetulnya niatnya bagus menasehati pemimpin. Pemimpin kalau tidak dinasehati bahaya. Sekali lagi, pemimpin kalau tidak dinasehati pada level tertentu akan sangat membahayakan. Itu sebabnya Khalifah Umar bin Khattab saat menjadi khalifah, dia mengatakan, semoga Allah merahmati. Semoga Allah merahmati siapapun orang yang menunjukkan kepadaku aib dan kelemahanku. Semoga Allah merahmati siapapun orang yang menunjukkan kepadaku yang menunjukkan kepadaku aib dan kelemahanku. Tapi dengan cara yang baik juga. Dengan cara yang baik. Cara terbaik mengingatkan pemimpin itu, di satu hadis disebutkan, jika engkau hendak menasihati pemimpinmu, ya, maka raihlah tangannya, lalu menyepilah. Raihlah tangannya, dan lalu menyepilah. Kalau dia di tengah jalan maksudnya menyepi. Bukan. Menyepi di situ menyepi di situ maksudnya berdua saja, berdua. Oh, maksudnya tiga motiwi, motiwiwi. Jadi itu etika menasehati pemimpin. Raih tangannya, menyepilah, atau datangi dia di mana tempat dia berada, lalu sampaikan secara. Kalau dia menerima, bersyukurlah, alhamdulillah. Tapi kalau dia tidak menerima, sudah, tugasmu hanya sampai mengingatkan. Oh, yang penting sudah mengingatkan. Ya, Ustaz. Tugasmu hanya sampai mengingatkan. Nah, gitu. Oke, Ustaz. Berarti tidak. Jadi yang saya lakukan ini ternyata salah, Ustaz, ya? Kalau niat dia tidak salah kan, Abah belum melakukan. Yang saya jaga beken-beken ini, Ustaz. Masalah tidur Allah tidak makasih ingat saya masalahnya. Kan dia kasih biar saya begitu sampai kelakuan. Makanya jadi akhirnya malah tak suara untuk taman aja tahu tinggal tidur Allah tidak apa-apa ya. Ya, tapi untuk yang kasus ini belum terjadi kan? Di Abah kalau ada niat memberi, beri saja, tapi batasi niatnya hanya sampai hanya sampai memberi dan tidak ada maksud